Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Raihan Fauzan Permana dari Institut Teknologi Bandung Program Studi Biologi dengan NIM 1062425. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai sebuah inovasi teknologi yang dirancang untuk menjawab tantangan global terkait krisis air bersih, yaitu teknologi pemanen kabut berbasis biomimikri dengan peoptimalan efisiensi penangkapan air. Materi ini saya angkat dari hasil kajian karya ilmiah dengan judul Analisis Perancangan Teknologi Pemanen Kabut Berbasis Biomimikri dengan Pengoptimalan Efisiensi Penangkapan Air yang telah saya susun bersama kelompok saya sebagai bagian dari tugas mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu daftar isi atau overview dari materi yang akan saya sampaikan. Nah, materi yang akan saya sampaikan ini mengangkat dari karya ilmiah yang telah saya dan tim saya susun. Jadi, pertama, kita akan membahas tentang bab satu yaitu pendahuluan yang isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitiannya. Kemudian kita lanjut ke bab 2 yaitu ada teori dasar dan desain teknologi. Kemudian kita lanjut ke bab 3 yaitu analisis perancangan dan manufaktur. Dan yang terakhir yaitu bab 4 adalah simpulan dan saran. Lanjut ke bagian berikutnya yaitu bab satu mengenai pendahuluan. Pertama kita akan membahas mengenai latar belakangnya. Ada 3 poin penting mengenai latar belakangnya ini. Yang pertama yaitu krisis air bersih akibat perubahan iklim dan dampaknya di Indonesia. Lalu yang kedua, biomimikri sebagai solusi teknologi berbasis alam. Dan yang ketiga, inovasi desain Harplight pada alat pemanen kabut untuk efisiensi lebih tinggi. Nah, perubahan iklim global kini semakin nyata dampaknya. Salah satunya adalah meningkatnya kekeringan bahkan di negara tropis seperti di Indonesia. Data dari World Resource Institute menunjukkan bahwa Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara dengan tingkat kekeringan tinggi. Contohnya saja di Kabupaten Bandung, sawah seluas 856 hektare terancam gagal panen akibat kekurangan air irigasi. Selain pertanian, krisis air bersih juga terjadi terutama di daerah dataran yang tinggi dan berkabut yang sulit dijangkau sistem distribusi air. Nah, melihat tantangan ini, kita perlu solusi yang berkelanjutan, efisien, dan terjangkau. Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah biomimikri, yaitu meniru strategi alam. Contoh inspiratifnya datang dari kumbang guru Namib, yang mampu mengumpulkan air dari kabut melalui struktur tubuhnya. Prinsip ini saya dan tim adaptasi dalam teknologi pemanen kabut. Alat sederhana yang menangkap uap air dari kabut, mengubahnya menjadi tetesan air, lalu menyalurkannya ke penampungan. Teknologi ini pasif, hemat energi, ramah lingkungan, dan sangat cocok untuk daerah dengan akses air terbatas. Inilah bukti bahwa dengan meniru alam kita bisa menemukan solusi nyata bagi krisis air akibat perubahan iklim. Berikutnya yaitu lanjut ke bagian rumusan masalahnya. Saya dan tim merumuskan ada 3 rumusan masalah dalam penelitian kali ini. Rumusan masalah yang pertama yaitu faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya krisis air. Lalu rumusan masalah yang kedua, bagaimana pengoptimalan efisiensi penangkapan air pada perancangan teknologi pemanen kabut. Lalu rumusan masalah yang ketiga, bagaimana dampak teknologi pemanen kabut terhadap krisis air. Lanjut lagi ke bagian berikutnya yaitu mengenai tujuan penelitian. Nah, tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya krisis air. Lalu tujuan yang keduanya itu untuk mengetahui bagaimana pengoptimalan efisiensi penangkapan air pada perancangan teknologi pemanen kabut ini. Lalu tujuan yang ketiga untuk mengetahui bagaimana dampak teknologi pemanen kabut terhadap krisis air. Lanjut ke bab 2 yaitu teori dasar dan desain teknologi. Pertama kita membahas mengenai definisi teknologi pemanen kabut. Fog harvester atau pemanen kabut adalah teknologi pasif yang mengubah kabut menjadi air melalui proses kondensasi. Kabut menempel pada alat lalu air mengalir ke penampungan tanpa memerlukan listrik. Cocok untuk daerah berkabut dengan curah hujan yang rendah. Lanjut ke bagian berikutnya yaitu prinsip biomimikrinya. Nah, salah satu inspirasi yang paling menarik datang dari kumbang guru Namib yang hidup di lingkungan kering namun mampu bertahan dengan cara yang unik, mengumpulkan air dari kabut yang menempel di tubuhnya. Nah, prinsip kerja kumbang ini kemudian diterapkan dalam desain teknologi yang disebut fog harvester atau pemanen kabut. Alat ini bekerja dengan menangkap uap air dari kabut, lalu mengalirkannya ke penampungan air melalui proses kondensasi pasif. Kemudian alat ini tuh tanpa membutuhkan energi listrik. Lanjut ke desain penyaring kabut.
Pertama, desain konvensional Fog Harvester menggunakan jaring atau mesh. Sayangnya, desain ini punya kekurangan, utama hambatan udara tinggi, efisiensi yang rendah, dan sangat tergantung pada arah angin. Oleh karena itu, saya dan tim meneliti desain alternatif yang disebut harp-like structure, sebuah struktur seperti harpa dengan kawat tipis yang disusun secara vertikal dan sejajar. Keunggulannya adalah aliran kabut yang lebih lancar, tetesan air lebih cepat jatuh ke bawah, dan terbukti secara eksperimental dapat menangkap 3 kali air lebih banyak dibandingkan mesh biasa. Kemudian ada faktor efisiensinya. Efisiensi alat dipengaruhi oleh yang pertama desain strukturnya, lalu yang kedua arah dan kecepatan angin, dan yang ketiga kelembapan udara, kemudian yang keempat adalah sistem penyaluran dan penampungan air. Lanjut ke bab 3 mengenai analisis perancangan dan manufaktur. Pertama kita akan membahas mengenai perancangan dan bahan. Nah, dalam perancangan prototipe, saya dan tim menggunakan bahan-bahan yang ekonomis namun efektif. Di antaranya, yaitu kawat galvanis dengan diameter kecil untuk efisiensi yang tinggi sebagai bahan penyaring kabutnya. Kemudian, rangka dari gantungan baju agar tidak perlu proses pengelasan. Nah, rangka ini digunakan untuk rangka penyaring kabutnya atau kita sebut sebagai frame. Kemudian pipa HDPS sebagai saluran air, dan botol plastik sebagai wadah penampungnya. Semua ini dirancang untuk menyederhanakan proses produksi, mempercepat perakitan, dan tetap menjaga efektivitas alat. Nah, selanjutnya ke bagian tahapan dan manufaktur. Proses perakitan dilakukan dalam beberapa tahap. Secara garis besar ada perencanaan dan pengukuran, pemasangan kawat, pipa, dan botol, dan yang ketiga pengujian dan perbaikan. Secara spesifiknya, yang pertama kita melakukan desain dan pengukuran, lalu yang kedua perakitan rangka dan pemasangan kawat, lalu yang ketiga instalasi pipa penyalur dengan kemiringan kurang lebih 56,5 derajat, kemudian penyambungan ke botol penampung menggunakan sumpit dan karet. Lalu yang terakhir, uji coba aliran air untuk memastikan tidak ada kebocoran atau hambatan. Nah, proses ini cukup sederhana, namun mampu menghasilkan alat yang fungsional. Lanjut ke bagian selanjutnya yaitu mengenai manfaat dan kendala. Teknologi ini sangat bermanfaat di daerah dengan kelembapan tinggi, tapi curah hujannya rendah. Selain untuk irigasi, air yang dihasilkan bisa digunakan untuk penyiraman tanaman atau bahkan dikonsumsi setelah filtrasi. Namun tentu pasti ada kendalanya. Efisiensi alat sangat dipengaruhi oleh kondisi kabut, keterbatasan efisiensi jika tidak dipasang dengan optimal, dan tantangan edukasi dan penerapan lokal. Oleh karena itu, pemilihan lokasi dan orientasi pemasangan sangat penting untuk keberhasilan alat ini. Lanjut ke bab 4 atau bab terakhir mengenai simpulan dan saran. Dari seluruh rangkaian penelitian dan perancangan dapat saya simpulkan bahwa teknologi pemanen kabut berbasis biomimikri ini merupakan solusi yang inovatif, murah, dan berkelanjutan dalam menjawab tantangan krisis air. Untuk kedepannya, saya merekomendasikan pengembangan material superhidrofilik serta integrasi sensor otomatis agar alat bisa menyesuaikan arah kabut secara real-time. Edukasi masyarakat dan dukungan lintas sektor juga dibutuhkan agar teknologi ini bisa diterapkan secara luas, khususnya di wilayah rawan kekeringan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya sangat berharap bahwa teknologi ini dapat menjadi bagian dari solusi untuk mewujudkan ketahanan air dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton dan memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.